Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Oke abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 1 kita, subtema 3 ya. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk mengambil berkah dalam pembelajaran pagi hari ini, mari kita membacakan doa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak, di sini ada sebuah teks ya. Nah, Miss akan membacakan teks tersebut. Abang dan kakak diharapkan untuk memperhatikan dan menyimak ya. Oke, Miss Azizah mulai. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Nah, kata Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap Din, aku akan menyapu, kata Siti. Lalu Edo menimpali, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Lalu Beni ya, aku akan membereskan lemari buku. Nah, Udin berkata lagi, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, abang dan kakak ya, dari teks bacaan yang sudah Miss baca tadi, kira-kira adakah kalimat perintah di sini? Iya, ada ya. Nah, kalimat perintahnya adalah ya, maknanya untuk ya meminta teman mengerjakan tugas yang sudah dibagi masing-masing ya. Nah, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, itu adalah kalimat perintah yang diucapkan Udin untuk teman-temannya ya abang dan kakak. Nah, masih ingat kan kalimat perintah kemarin kita sudah belajar nih. Oke, kita lanjut. Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, tadi di lemari itu kapurnya ada 242, ya kan? Lalu kapur tersebut dipakai atau digunakan sebanyak 38 buah. Nah, kalau gitu diapain ya Miss? Berarti kita akan belajar tentang pengurangan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Iya, ada jalan panjang dan ada jalan pendek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Nah, pengurangan bilangan ini ya sama seperti penjumlahan kemarin, bisa diselesaikan dengan cara panjang atau juga dengan cara pendek. Nah, abang dan kakak perhatikan ya, di sini ada bilangan 242. Nah, ini kita mau ngurangkan Miss, iya. Tapi kita kerjakan dulu jalan panjangnya ya, kita tambah-tambahkan ya, biar kita bisa mendapatkan nanti hasil pengurangannya. Nah, 242 ini ratusannya 200, puluhannya 40, dan satuannya 2 ya kan. Nah, lalu ya, maaf ya nak, ini enggak pas ya, tapi ini maksudnya 40 ya. Nah, lalu kita kurang nih abang dan kakak. Tadi ini kan 200, ini 40, ini 2. Sekarang mau kita kurangin ya. Nah, angka yang 40 ini kita kurangi 10, kita tambahkan di sini di angka satuannya. Jadi 30 diambil 10 atau 30 dikurang 10, maaf 40 dikurang 10 ya, maka hasilnya iya 30. Nah, di sini sudah berubah dia Bang dan Kakak.
karena sudah kita ambil di sini berarti dia 10 ditambah 2, maka hasilnya 12 ya. Sebentar. Nah, Abang dan Kakak ya, karena sudah berpindah ini ya, yang 10 kemari ya ke angka 2, maka dia 10 tambah 2, maka hasilnya nih sudah 12 ya. Satuannya tadi nih jadi puluhan ya, dia jadi 12. Nah, tapi yang ini berubah dari 40 menjadi 30 ya. Jangan lupa ya Abang dan Kakak. Nah, ini tetap 200 ya ratusannya. Oke, kalau gitu berarti dia jalan panjangnya ini nih. 242 ya, setelah kita kurangi 40 menjadi 30 dan kita masukkan kemari jadi 12. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 12 ya Abang dan Kakak. Oke, kita lanjut. Oke Abang dan Kakak, dengan angka berapa Miss kita kurangkan? Angka 38 ya. Nah Abang dan Kakak, ini seharusnya sejajar ya. Ini 30 ya puluhannya, dan 8-nya ini pas di bawah angka 2. Oke, kalau begitu coba Miss Aji samakan ya pakai tulisan Miss, sabar. Nah baru kita jumlahkan ini Abang dan Kakak. Nah 12 dikurang 8. Nah kita punya 12 nih dikurang 8, maka hasilnya iya 12 dikurang 8 hasilnya 4. Nah lalu 0 dikurang 0 ya, maka hasilnya 0. 3 dikurang 3, iya hasilnya juga 0. Maka di sini jawabannya iya 0. Nah yang ini dia nggak ada Abang dan Kakak, temennya yang mau dikurangkan, maka dia tetap ya kita tulis ya, kita turunkan menjadi iya 200. Maka hasilnya 242 dikurang 38 adalah 204. Nah Abang dan Kakak, ini tadi jalan panjang. Sekarang ya kita akan membuat soal yang sama tapi dengan cara pendek. Nah bagaimana kita Miss mengerjakannya Abang dan Kakak ya? Di sini nanti kita bisa menggunakan cara pinjam kalau jalan pendek. Nah Abang dan Kakak kurangkan satuannya terlebih dahulu ya. 2 dikurang 8 ya Abang dan Kakak. Nah karena 2 tidak bisa dikurangi 8, maka kita pinjam 1 puluhan ya dari ya, satu puluhan itu nilainya 10 ya. Yang ini dari 4 puluhan, dari yang ini kita pinjam nih 1 ya Abang dan Kakak, karena tidak bisa kita kurangkan kalau 2 dikurang 8. Nah kita pinjamkan tadi 1 puluhan ini ya kan dari sini, maka dia jumlahnya kan 10 ya. 10 ditambah 2, maka hasilnya 12. Nah sehingga 12 dikurang 8 maka hasilnya 4 ya. Nah lalu Miss, yang tadi 4 tadi kan sudah kita pinjam 1, maka ya 4 puluhan telah dipinjam 1, maka sisanya 3 puluhan ya Abang. Berarti 3 dikurang 3, maka hasilnya 0. Nah yang 2 ini ya tidak ada temannya ya untuk kita kurangkan, maka kita turunkan saja ya. Nah seperti itu Abang dan Kakak, maka hasilnya 204. Nah Abang dan Kakak lebih mudah cara panjang atau cara pendek, tergantung ya bagaimana Abang dan Kakak mudah dalam memahaminya. Tapi kalau Miss lebih suka menggunakan cara pendek. Nah oke Abang dan Kakak, kita lanjutkan ya. Nah selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Nah, bagaimana cara menghias kelas dengan gambarnya? Ada langkah-langkahnya ya. Mereka ingin membuat gambar imajinatif ini. Langkah-langkahnya adalah 1. Mencari ide tentang gambar yang akan dibuat.
buat dulu idenya, kira-kira kita mau gambar apa ya. Nah, yang kedua, mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, apa saja alat dalam menggambar? Ada pensil ya kan, ada krayon, ada kertas dan sebagainya. Dan yang ketiga, membuat sketsa gambar imajinatif. Sketsa itu apa ya, Miss? Nah, garis-garisnya tuh abang dan kakak, bentuk dari gambaran abang dan kakak. Nah, yang keempat, warnai sketsa yang telah dibuat. Nah, sketsa adalah gambar rancangan. Nah, abang dan kakak misalnya mau buat apa? Misalnya mau buat rumah, maka abang dan kakak ya harus tahu dulu nih membuat apa pertama-pertamanya. Oh, idenya membuat rumah nih. Lalu siapkan alat dan bahannya. Lalu siapkan sketsa rumahnya ya. Setelah selesai ya, baru diwarnai dengan seindah-indahnya. Nah, itulah namanya gambar imajinatif ya abang dan kakak. Di sini ya ada contohnya. Ini contoh sketsa ya, rancangan gambar burung. Nah, sudah dibuat nih ya sketsanya. Sudah cantik ya, lalu jadilah burungnya. Iya, seperti ini. Sudah selesai, sudah diwarnai ya. Nah, jadi gambar imajinatif. Nah, abang dan kakak pasti Miss yakin abang dan kakak suka ini kalau disuruh menggambar imajinatif ya kan. Nah, ini berhubungan dengan tugas kita juga hari ini. Nah, abang dan kakak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.